Indonesia pada masa Orde Baru. Pada video ini, kita akan fokus pada topik kehidupan politik dan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Hal-hal yang akan kita bahas adalah masa transisi Orde Baru serta kehidupan ekonomi dan politik pada masa Orde Baru. Masa transisi. Orde Baru lahir sebagai upaya untuk mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama. Di masa ini dimulai penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia, melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, serta menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan. Tuntutan Tritura. Pada tanggal 12 Januari tahun 1966 berbagai kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi gedung DPR GR untuk mengajukan Trituntutan Rakyat atau Trituntutan Nurani Rakyat. Tritura menuntut 3 hal pokok, yaitu pembubaran PKI dan ormasnya, pembersihan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI, penurunan harga-harga barang. Super Semar. Karena keadaan yang semakin tidak terkendali, Presiden Soekarno memberi mandat kepada Letjen Soeharto untuk mengamankan situasi negara dengan mengeluarkan surat perintah tanggal 11 Maret tahun 1966. Kemudian Letjen Soeharto mengambil 2 langkah penting pasca dikeluarkannya Super Semar, yaitu 1. Pada tanggal 12 Maret tahun 1966, PKI beserta segala ormasnya dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai terlarang. 2. Pada tanggal 18 Maret tahun 1966, dilakukan pengamanan terhadap Menteri Kabinet Dwikora yang diduga terlibat dalam G30S. Dualisme kepemimpinan nasional. Super Semar membuat Soeharto memiliki kuasa sebagai pelaksana pemerintahan, sementara Soekarno masih menjabat sebagai pimpinan pemerintahan. Hal ini menimbulkan dualisme kepemimpinan nasional yang akhirnya menyebabkan pertentangan politik di kalangan masyarakat, hingga muncullah pendukung Soekarno dan pendukung Soeharto. Demi menjaga keutuhan bangsa, Soekarno menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada pengemban Super Semar. Kehidupan politik pada masa Orde Baru. Kebijakan politik dalam negeri. Pelaksanaan pemilu. Pada pelaksanaan pemilu di masa ini, para pejabat pemerintah hanya berpihak kepada salah satu peserta pemilu, yaitu Golkar. Golkar selalu memenangkan pemilu di tahun 1977, 1982, 1987, 1992, hingga 1997. Penyederhanaan partai politik. Penyederhanaan atau penggabungan partai politik bertujuan untuk menciptakan kestabilan politik. Adapun partai-partai yang ada pada masa itu disederhanakan menjadi Partai Persatuan Pembangunan, PPP, gabungan dari Partai NU, Parmusi, Perti, dan PSII. Partai Demokrasi Indonesia gabungan dari PNI, Partai Katolik, Parkindo, Partai Murba, dan IPKI, serta golongan karya, Golkar. Dwifungsi ABRI. Dwifungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik, ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal sebagai fraksi ABRI, sehingga kedudukannya pada masa Orde Baru sangat dominan. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, P4. Eka Prasetya Pancakarsa, bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila dan dilakukan penataran P4 untuk para pegawai negeri sipil serta seluruh jenjang pendidikan. Kebijakan politik luar negeri. Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Pada saat Indonesia keluar dari PBB tanggal 7 Agustus tahun 1965,
Indonesia terkucil dari pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia. Keadaan ini kemudian mendorong Indonesia untuk kembali menjadi anggota PBB berdasarkan hasil sidang DPR GR. Pada tanggal 28 September tahun 1966, Indonesia resmi aktif kembali menjadi anggota PBB. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura, serta pemutusan hubungan dengan Tiongkok. Pada tahun 1965, terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Untuk memulihkan hubungan diplomatik, dilakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak pada tanggal 11 Agustus tahun 1966 di Jakarta. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura dilakukan melalui pengakuan kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juni tahun 1966. Memperkuat kerjasama regional dan internasional, dengan turut serta dalam pembentukan ASEAN, mengirimkan kontingen Garuda dalam misi perdamaian, ikut berperan dalam KTT non-blok, dan berperan dalam organisasi konferensi Islam. Kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru. Trilogi Pembangunan. Trilogi pembangunan adalah wacana pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintahan Orde Baru dalam melaksanakan pembangunan negara. Trilogi pembangunan berisi 3 hal, yakni pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju kepada terciptanya keadaan sosial bagi seluruh rakyat, stabilisasi nasional yang sehat dan dinamis, stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Program pemerintah diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional, terutama stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Rehabilitasi ekonomi adalah perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi, sementara stabilisasi ekonomi berarti mengendalikan inflasi agar harga barang-barang tidak terus melonjak. TEP MPRS nomor 23, 1966. TEP MPRS nomor 23, 1966 mengharuskan diutamakannya masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain. Langkah-langkah yang diambil mengacu kepada ketetapan MPRS tersebut, yaitu 1. Mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan. 2. Berorientasi pada kepentingan produsen kecil. 3. Debirokrasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Mengendalikan hiperinflasi. Prioritas utama dalam bidang ekonomi adalah memerangi atau mengendalikan hiperinflasi, antara lain dengan menyusun APBN berimbang. Pemerintah berupaya menyelesaikan masalah hutang luar negeri sekaligus mencari hutang baru bagi rehabilitasi maupun pembangunan ekonomi selanjutnya. Paris Club. Paris Club adalah perundingan lanjutan yang membahas penangguhan pembayaran utang luar negeri bersama negara-negara maju. Perundingan ini menghasilkan kesepakatan dengan Belanda mengenai pembayaran ganti rugi sebesar $165 juta. London Club. Perundingan ini merundingkan hutang piutang swasta dan menghasilkan kesepakatan untuk membayar ganti rugi kepada perusahaan Inggris yang kekayaannya disita oleh pemerintah RI. Pertemuan Amsterdam. Pertemuan Amsterdam bertujuan untuk membicarakan kebutuhan Indonesia akan bantuan luar negeri serta kemungkinan pemberian bantuan dengan syarat lunas. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk membentuk IGI, Intergovernmental Group on Indonesia. UU Penanaman Modal Dalam Negeri, UU PMDN, nomor 6 tahun 1968. Pemerintah menetapkan Undang-Undang Penanaman Modal yang berisi, dalam penanaman modal dalam negeri, perusahaan Indonesia harus menguasai 15% dari sahamnya. Rencana Pembangunan 5 tahun, Repelita. Pada April tahun 1969, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan 5 tahun, Repelita, yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi serta kebutuhan sandang dan pangan. Asas pemerataan. Asas pemerataan berisi 8 jalur pemerataan dalam pembangunan. Revolusi Hijau.
Revolusi hijau adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional, peasant, ke cara modern, farmer, untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Hal ini dilakukan pemerintah dengan berbagai cara, antara lain: A. Intensifikasi, yaitu penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pertanian untuk memanfaatkan lahan yang ada guna memperoleh hasil yang optimal. B. Ekstensifikasi, yaitu perluasan lahan pertanian untuk memperoleh hasil pertanian yang lebih optimal. C. Diversifikasi, keanekaragaman usaha tani. D. Rehabilitasi, pemulihan daya produktivitas sumber daya pertanian yang sudah kritis. Sekian yang kami sampaikan pada video ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih sudah mendengarkan.